Kalau lagi pusing, sederhanakan atau cari kasus yang paling ekstrim. Dan how big things get done ini contoh konkretnya. Jadi kalau tadi thinking analytically kan gini. Setiap kali kita membangun sesuatu harus ada pemikiran abstraknya terlebih dahulu, oke? Jadi kalau kamu udah paham abstraknya di kayak thinking analytically, baru kemudian kita lihat contoh konkretnya. Nah, how big things get done ini banyak ngasih contoh konkretnya. Jadi karena mereka adalah tiny dot di wilayah Asia Tenggara dikelilingi oleh negara-negara yang secara teori harusnya jauh lebih kuat ya, secara teori. Nah, jadi mereka harus selalu bersiap-siap. Oleh karena itu dari awal mereka tadi udah punya tuh strategic thinking, foresight itu mereka udah selalu ada. Kita berbicara soal ya how you actually plan a very systematic scenario gitu terhadap apapun yang akan terjadi di dalam suatu lingkup masa depan gitu ya. Dan saya yakin banyak pendengar yang juga udah tahu ya soal foresight. Ya, this guy is just make it into practical level. Yes. Halo semuanya, jumpa lagi di The Reading Chamber, podcast by Pram and Pras, khusus buat orang yang suka membaca buku dan suka mencari pengetahuan baru. Dan hari ini kita akan kembali lagi ya, membahas beberapa buku-buku yang mungkin menarik untuk belajar terkait dengan strategi kembali. Karena mungkin di episode sebelumnya kita udah sempat ngebahas ya, bagaimana caranya salah satu langkah untuk berpikir strategis itu adalah doing analytical thinking. Yeah. Tapi untuk sekarang kayaknya Mas Pram kita akan mencoba membahas di tahap yang lebih mendalam gitu. Karena mendalam atau lebih ini karena waktu sekarang bakal lebih pendek katanya. Bisa jadi. Mungkin bukan lebih mendalam, tapi bisa jadi adalah apa sih next step-nya setelah thinking analytically gitu. Karena kan thinking analytically membantu kita untuk apa sih akar permasalahan, ngelihat bigger picture, ngelihat opsi-opsi, gimana ngambil keputusan. Tapi at the end of the day, berpikir secara strategis itu adalah untuk deliver big results gitu kan. Nah, mungkin yang bisa kita bahas hari ini adalah apa nih buku yang mungkin bisa menjadi acuan dari para penonton gitu ya. Berkaitan dengan berpikir strategis and delivering strategic result juga. Iya, jadi kan kita juga bereksperimen ya dengan podcast ini ya. Jadi memang ada kemarin tuh kita sempat deep dive ya. Tapi mungkin sekarang nih karena katanya waktu jangan terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin kita coba nih ya. Saya mencoba nih karena sebenarnya banyak sih kalau suruh saya ngomong sih nggak selesai. Saya yakin podcast ini bisa berakhir seperti pidato Fidel Castro. Tidak berhenti kalau Mas Pram ini saya kasih. Iya karena look ada ribuan buku di sini ya kan. Kita ngebahas satu tuh saya bisa udah kayak apa tuh istilah itu apa tuh kayak ngaji kan. Cuman bukunya aja beda-beda gitu kan. Mungkin kali ini saya akan mencoba mengimbangi ya daripada Mas Pram ngomong terus. Betul. Makanya saya bilang. Jadi saya mau ada beberapa buku ya. Again ini nanti Insya Allah kita bisa ngebahas semua satu-satu ya. Cuman buat para peminat supaya kalian punya kesempatan buat membaca, cari sendiri bukunya, baca. Malah bagusnya nanti kalau kita udah bisa bikin AMA, baca. AMA tuh maksudnya Ask Me Anything. Ask Me Anything gitu ya. Baca buku yang saya rekomendasikan atau yang kemarin udah pernah kita rekomendasikan. Nah nanti silakan tanya ke kita ya kan. Apa nih kira-kira tanggapan dan lain sebagainya. Jadi pertama saya mau taruh nih bukunya tuh The Legal Analyst ya. A Toolkit for Thinking About the Law. Nanti akan muncul kan. Sini boleh. Ya, silakan. Jadi The Legal Analyst ini ditulis oleh Ward Farnsworth, dia profesor dari di sekarang jadi dekan di Texas University School of Law. Dan ini salah satu buku menurut saya penting sekali buat dibaca semua mahasiswa pemula. Ini kalau di Umbra ini ya, ini anak-anak I require them to read this gitu ya, paling nggak buat pemulanya. Karena membantu. Jadi how I can be a lawyer like now itu salah satu juga tadi karena terbantu dengan buku seperti ini. Oh, jadi ngerti. Tadi kan gimana di episode sebelumnya kita thinking critically, gimana cara kita cari solusi. Ternyata hukum tuh nggak cuma hitam dan putih dan sebagainya. That is a very good book. Mungkin saya juga mau nambahin adalah saya juga baca buku ini. Walaupun saya bukan anak hukum, tapi saya merasa bahwa di sini membantu saya untuk menganalisis sesuatu jadi lebih sistematis ya, terutama reading between the lines. Reading between the lines, terus habis itu kita juga mengetahui ya bedanya itu ya counterfactuals and everything, level of evidence and everything. Itu menurut saya sebenarnya juga ada di dalam buku ini secara implisit lah. Ini membantu sekali bagi orang-orang yang mungkin bekerja di bidang yang membutuhkan analytical thinking yang saya rasa sebenarnya semua pekerjaan kerah putih analytical thinking ya. Iya. Tapi unfortunately mungkin tidak semuanya memiliki equip with the right tool gitu ya. Mungkin legal analysis ini nanti kita coba bahas sedikit kali ya Mas Pram gitu ya. Terutama framework yang what you use as a lawyer dan I think I can complement dengan apa yang sebenarnya bisa dipakai untuk orang pada umumnya.
Percayalah kalau kita ngebahas itu akan lebih dari 30 menit. Oke. Jadi saya rasa mungkin konser 30 menit bisa kita wiggle roomnya ada berapa lah ya. Kita coba. Ada just for one book, oke? Oke. Terus next. ya buku lain lagi, How Big Things Get Done. Nah, ya kan ini semboyan umbrau, we get things done. Tapi How Big Things Get Done ini menurut saya sih sebenarnya obvious ya, pas baca dia obvious, tapi ya mungkin untuk orang-orang yang ternyata tidak mendalami ini dia bingung selalu kenapa ada banyak project selalu macet ya. Kalau kemarin tuh joke yang selalu saya ulang-ulang ya kan, 3 hal yang pasti di dunia ini kan biasa 2 kan, yaitu apa? Kematian sama pajak, satu lagi kontraktor telat. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi proyek mangkrak itu proyek adalah mangkrak, keniscayaan. itu sebenarnya ada satu keniscayaan gitu kan. Jadi anomali itu ada di justru ketika proyeknya tepat waktu dan tidak over budget. Jadi selain telat over budget. Nah, itu standar banget itu kan semua proyek kayak begitu kan. Jadi How Big Things Get Done ini juga ngebahas gimana cara kita menyusun proyek dari mulai bangun rumah kecil sampai bangun gedung gede atau bahkan proyek skala besar pembangunan dan lain sebagainya. Ini juga buku yang perlu kita bahas secara nantinya. Moga-moga bisa kita bahas secara lebih mendalam isi-isinya supaya tadi apalagi ya buat pemerintahan ya yang kita sekarang banyak bangun. Ini kembali ke analytical thinking pertama kali kita bahas di episode sebelumnya. Kalau lagi pusing, sederhanakan atau cari kasus yang paling ekstrim. Dan How Big Things Get Done ini contoh konkretnya. Jadi kalau tadi thinking analytically kan gini. Setiap kali kita membangun sesuatu harus ada pemikir abstraknya terlebih dahulu, oke? Jadi kalau kamu udah paham abstraknya di kayak thinking analytically, baru kemudian kita lihat contoh konkretnya. Nah, How Big Things Get Done ini banyak ngasih contoh konkretnya gimana tadi mengimplementasikan apa yang sudah ada di dalam Maxis for Thinking Analytically tersebut. Ya, dan How Big Things Get Done ini membuat saya jadi tahu bahwa ternyata Empire State Building ini adalah salah satu proyek tersukses di dunia. Anomalinya sih lebih tepat. Lebih tepatnya anomali karena dia bisa apa? Get things done dengan sangat cepat, tepat waktu, bahkan lebih cepat dan under budget. Nah, itu gila sih. Gimana caranya bisa melakukan kayak gitu? Dan nanti beberapa hal yang mungkin nanti kita bisa share juga adalah framework yang mereka pakai gitu, How Big Things Get Done ini. Nah, buku berikutnya ada Peter Ho's Manager ini. Waktu itu orang nggak ada satu pun yang kenal. Jadi dia di Singapura. Jadi kalau kemarin kita sempat bahas apa ya? Iya, waktu di Kementerian Keuangan. Community of Practice on Strategic Planner. Nah, orang-orang Singapura itu sebenarnya sudah lama bikin sistem seperti itu. Dan dia ini headnya dulu lah. Dia itu kalau nggak salah Prime Minister Strategic Foresight Unit ya. Strategic Foresight Unit. Itu di bawah Prime Minister Office. Benar. Jadi dia ini kayak headnya dan dia banyak menyusun ini. Jadi look, kan memang sekarang zaman ini orang tuh pingin baca buku tuh secara online gitu kan ya, pingin dapat rekomendasi online, Amazon ngasih rekomendasi apa dan lain sebagainya. Tapi belum ada yang bisa mengalahkan serendipity. Kita pergi ke toko buku, tiba-tiba nemu sesuatu yang menarik dan udah ternyata bagus. Ini kemarin waktu I went to Singapore for business conference dan sebagainya, selalu kan pasti nyempetin lah ke Kinokuniya kan, tuh di mana tuh? Yang di Orchard Road, di Takashimaya. Takashimayanya. Nah, pas datang itu ngeliat nih apaan nih Peter Ho's Manager kan. Terus gambarnya Black Swan, satunya ada Black Elephant. Itu yang mereka kayak ini nggak di episode pertama kan? I say Black Elephant nih baru pertama kali dengan konsep ini dikenalkan sama si Peter Ho tersebut. Jadi buku ini sebenarnya kayak semacam tribute to Peter Ho, ditulis oleh berbagai macam ahli yang basically membahas pemikiran-pemikiran Peter Ho terkait dengan strategi dan lain sebagainya. Dan memang karena gini, Singapura itu kan negara kecil yang dikelilingi oleh banyak musuh. Ibarat kata begitu. Jadi mereka tuh selalu orangnya skeptis dan sangat risk paranoid. Karena mereka mikir kan, Singapura kalau suruh lawan Indonesia misalnya, kalau kita bicara real-realan aja kan, orang Indonesia Jakarta datang semua ke Singapura tenggelam lah tuh island kan gitu kan. Bubar begitu kan. Bubar lah. Iya. Jadi karena mereka adalah tiny dot di wilayah Asia Tenggara dikelilingi oleh negara-negara yang secara teori harusnya jauh lebih kuat ya secara teori. Nah, jadi mereka harus selalu bersiap-siap. Oleh karena itu dari awal mereka tadi udah punya tuh strategic thinking, foresight itu mereka udah selalu ada. Jadi ini juga buku yang menurut saya bagus buat orang-orang baca. Gimana cara kita mempersiapkan diri? Apalagi kalau ini Indonesia kan kayaknya di era kita sekarang ya, di era presidennya sekarang pingin punya peran lebih besar lah secara global. Benar. Artinya kalau kita mau punya peran besar secara lebih besar secara global, harus bisa punya foresightnya juga lebih canggih lagi. Nggak bisa lagi kita pakai pendekatan zaman dulu karena ini kita mau tampil kan, nggak bisa tampil kalau kamu beledas-beledus. Begitu-gitu aja kan nggak bisa ya, harus perubahan-perubahan signifikan. Jadi Peter Ho Manager ini sebagai orang yang pernah tinggal di Singapura, saya merasa emang negara ini memang the embodiment of paranoia ya, dan paranoia dan overthinking. Tapi at the state level gitu, untuk memikirkan segala macam hal. Oh, ternyata Pak Peter Ho ini adalah former head of Singapore Civil Service ya. Dia jadi kayak semacam kepala BKN plus-plusnya gitu ya di Kemenpan RB kalau di sini. BKN itu kan Badan Kepegawaian Negara gitu. Tapi kan it's a very different setup ya kalau di Singapura itu ya. Jadi it's a different one. Tapi memang sangat menarik gitu ya, karena apa yang dibahas sama ya Peter Ho ini, waktu itu kita ngomong yang pas di Kementerian Keuangan itu
kita berbicara soal ya how you actually plan a very systematic scenario gitu terhadap apapun yang akan terjadi di dalam suatu lingkup masa depan gitu ya. Dan saya yakin banyak pendengar yang juga udah tahu ya soal foresight. Ya, this guy is just make it into practical level. Yes. Nah, kemudian berikutnya itu adalah yang terakhir buat yang saya sebut di sini ya. Mungkin belum kayaknya nggak akan ada waktu buat bahas juga. Tapi judulnya adalah To Boldly Go. Kalau dengan To Boldly Go apa yang teringat pertama kali? To Boldly Go to Frontiers yang people nggak pernah datang apa coba? Star Trek. Yes, To Boldly Go Star Trek. Jadi ini kalau kata Elliot Cohen, a strategy book like no other. Jadi leadership strategy and conflict in the 21st century and beyond. Basically sebenarnya dia menggunakan studi kasus dari anime, film-film kayak Star Wars, Star Trek dan lain sebagainya, ada Space Battleship Yamato. Kemudian di setiap kasus terjadi situ dianalisis secara strategik. Kira-kira apa implikasinya dan apa pelajaran bisa didapat. Pasti ini ngomongin yang kayak di Star Wars episode 1 Tatooine kalau tidak bayar pajak gimana gitu. Iya, terus kemudian kayak bahkan dia udah sampai dia udah sempat ngebahas juga Star Wars The Last Jedi yang sangat menimbulkan banyak itu bukan The Last Jedi yang nomor 8. Oh iya. Yang paling kontroversial kan. Itu juga dia juga bahas di sini. I think itu juga bisa jadi bahan cerita yang menarik nih. Karena sebenarnya banyak tuh taktik-taktik seru misalnya kayak di Star Wars itu kan ada beberapa hal yang kalau kita nonton film itu kan selalu biasa ada itu kan Pak. If only the characters are 25% more intelligent. Yeah. Atau ini ada menceritakan bagaimana Senator Palpatine bisa menggunakan kekuasaan senator. Iya, tapi kayak itu kan nggak masuk akal itu kan. Atau gimana ceritanya secara strategi Death Star itu kok ternyata bisa gampang banget ya ada yang meledak kan. Oh, they have the whole movie for that. Yes, which is apa namanya? Aduh kok lupa sih. Yang prequelnya Andor kan? Iya, ada Doniannya. Iya, ada Doniannya kan. Dan itu I think it's a good movie in the sense. Jadi dia menjelaskan bahwa itu sebenarnya bukan suatu hal yang bodoh, tapi disengaja. Iya. Karena ada intent dan lain sebagainya. Look, you can always read apa namanya tuh? Kalau di film itu apa istilahnya? Apa tuh yang kita mengubah retrospektif itu loh, yang mengubah. Jadi kita tuh mengubah cerita di masa kini, kita ubah cerita di masa lalu biar lebih make sense. Karena kan ketika orang bikin cerita seringkali sebenarnya retrofit. Ya retrofit gitu lah ya. Nah, ya itu ada seperti itu. Jadi ini untuk Boldly Go adalah buku yang ini dan I will recommend you guys to read it. Again, I don't think we have time to discuss this book today in this episode. Cuma nih buku seru dan ya buat kita berhayal-hayal aja. Yeah. Karena sebenarnya banyak kalau di history ada namanya counterfactual. Ya karena itu juga dibahas itu kan. Jadi counterfactual itu penting buat kita melihat what if ya. Bahkan sampai ada bukunya nih di I have the books. Jadi what if history ya. Gimana seandainya terjadi yang situasi terjadi itu bukan situasi terjadi sepanjang sejarah gitu. Bayangkan kalau misalnya Nazi yang menang atau Jepang yang menang lawan. What will happen? Itu ada di apa namanya? Film. Man in the Cloud. Man in the Cloud. Sorry. Castle in the Cloud. Castle in the Cloud. White Castle in the Cloud apapun itulah. Jadi dengan pemikiran counterfactual itu membantu kita buat kemudian menyusun strategi kira-kira seperti apa gitu kan. Karena tadi waktu kita kemarin waktu acara di Menteri Keuangan itu kan ditanya kan, bayangkan kalau misalnya dulu kita belum tahu siapa yang menang, Kamala Harris atau Trump, ya kan? Apa yang harus dilakukan pemerintah Indonesia kalau ternyata yang menang Harris, yang menang Trump? Apa kira-kira yang kejadian counterfactual itu harus dipikirin kan? Dan itu kita harus siapin dari sekarang. Itu makanya namanya strategic foresight. Iya. Karena you don't know yet. Iya, itu kan namanya apa ya? Menerawang masa depan. Menerawang masa depan. Tapi menerawang masa depan itu bukan kita jadi ala-ala peramal ya kagak jelas gitu ya. Ini bukan Mama Lorenz lainnya. I don't know apakah orang tahu Mama Lorenz atau Bos Edi. Kecuali kalian generasi majalah misteri ya. Majalah misteri menurut saya harus ada hadir di sini sih. Sayangnya sudah tutup. Udah majalah misteri ini. Ya dulu, you know what? Speaking majalah misteri ya, aneh itu tuh adalah Bos Edi. Iya, pasti tugas. Jadi Bos Edi itu peramal, terkenal. I don't know dia terkenal atau enggak. Gue gak tahu seberapa banyak orang baca majalah misteri. Terkenal karena gue tahu aja kan. Terus itu biasa aja. Nah, Bos Edi dulu jual namanya mustika apapun itu, mustika aman jali atau apa gitu loh, yang membuat diri jadi lebih ganteng katanya. But then I compare antara Bos Edi setelah pakai mustika itu dan Bos Edi sebelumnya. I don't see any difference. Nah, mungkin itulah juga kenapa majalah misteri tutup. Mungkin there's a limit of this mustika. There's a limit of this mustika. I can help it. Gak jadi lebih ganteng juga sih dengan mustika lo ini. Atau mungkin dengan menggunakan bahasa sekarang, you're not the target market. Probably ya, mungkin ada beberapa orang kayak itu sudah cukup bagus Pak. Padahal kan lebih murah ya, mustika lebih murah daripada operasi plastik. Jadi itulah jualannya mereka. Oke, mungkin kita coba legal analyst kali ya. Ya. Coba legal analyst if there's anything that you want to deep dive. Waduh, legal analyst ini dibagi dengan apa? Dibagi dalam berbagai apa ya namanya ya? Berbagai tema ya. Jadi dia dibagi dalam 5 part dan kemudian kalau dibaca semua total chapter udah 31. Nah, tapi let's start with the easiest one, and I think ini salah satu pelajaran pertama yang I always taught to my lawyers ya, ex ante and ex post.
Ya kan, jadi gini, banyak orang itu selalu berpikir hukum itu melihat masa lalu, tapi kita tuh nggak bisa cuma melihat masa lalu, kita harus menatap masa depan. Itu istilah gampangnya. Dan kita kasih contoh. Ya kan, ini contoh di sini kasusnya adalah ada seorang perampok datang ke bank. Ya kan, dia ngerampok, kemudian dia mengambil Sandera lah. Ya kan, di Sandera tuh jadiin hostage gitu kan. Terus kemudian tellernya disuruh ngasih duit. Nah, tellernya disuruh ngasih duit. Pertanyaannya sekarang, kemudian tellernya ternyata tidak mau ngasih duitnya. Dan kemudian akhirnya si perampok nembak si Sanderanya, ya kan. Kemudian akhirnya Sanderanya mati. Keluarga dari si Sandera marah ke bank dan kemudian menuntut. Sekarang kita hakimnya. Nah, kalau ditanya sekarang ke hakimnya, hakim harus memutus gimana di dalam kasus begini? Apakah bank gara-gara teller bank itu dia menolak untuk ngasih duit ke perampok harus bertanggung jawab atas meninggalnya si Sandera karena ditembak oleh si perampok? Kalau kamu jadi hakim dan katakanlah kita nggak tahu aturannya, ya kan, kita forget dulu aturan pidana di Indonesia seperti apa gitu kan, banyak teorinya kan, tapi lupakanlah itu aturan. Sekarang now you're making the rules. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh si hakim? Gak usah ngapa-ngapain. Langsung mutus. Jadi pertanyaannya adalah apakah si bank harus bertanggung jawab nih? Gara-gara banknya dirampok, terus ada Sandera, terus Tyler yang menolak ngasih duit, terus kemudian dia nggak mau ngasih duit, akhirnya Sandera ditembak. Kira-kira gimana, apa yang mesti dilakukan masih hakim? Kalau pakai pendekatan tadi ada counterfactuals dan everything, apakah misalnya seandainya si Tyler juga tidak memberikan dan dia pasti tidak menembak atau enggak? Bisa nggak? Mari kita asumsikan kalau misalnya dikasih duitnya, maka si Tyler si Sandera akan selamat dan perampoknya akan pergi. Jadi nyawa orang itu akan diselamatkan. Seandainya si Tyler tuh ngasih duit. Let's do that kind of counterfactual. Kira-kira kalau hakimnya bisa, dia punya forsa, dia udah melihat masa depan itu kan. Oh iya, ini Sandera akan selamat nih. Dia nggak akan jadi mati. Gimana? Jadi hakim harus memutusnya bersalah atau tidak bersalah gitu. Banknya bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab. Kalau perampok udah pasti bertanggung jawab. Itu nggak usah tanya lagi ya. Itu kasus gampang. Banknya bertanggung jawab atau enggak? Ya mestinya enggak. Kenapa ada harus tanggung jawab untuk mempertahankan orang itu nggak sih? Tapi kan tuh nasabah bank ya. Dia lagi ada di situ, dia mau ngambil duit, tapi tiba-tiba jadi kena ini. Terus Tyler udah dibilang, "Pak, kasih dulu duit banknya ya." Kalau enggak, gua mau tembak nih orang. Oke. Bahkan bisa dituduh bahwa ternyata menginstigate pembunuhan. Iya, menginstigate pembunuhan kan, ini udah jelas-jelas kan. Biasa kan ada aturan kan, harus menyelamatkan orang, harus menyelamatkan nyawa gitu kan. Nah, tapi sekarang tiba-tiba dia menolak. Gimana? Tapi yang pull the trigger kan penjahat ya, bukan bank ya? Oh, tapi apakah banknya bisa dipersalahkan atau enggak? Jadi kan pertanyaan menarik, ini pertanyaan policy. Oh gitu. Mestinya sih enggak ya? Why? Karena kan kalau lawyer ya, tiap kali ditanya harus bisa jawab tuh. Ketika ditanya why, kenapa harus jawab? Jangan menurut saya aja. Itu jawaban yang akan membuat Anda tidak bekerja lama di tempat saya. Terus gimana? Nomor satu, maksudnya ketika dia bertanggung jawab itu kan berarti mesti ada hubungan yang memang menyatakan ada semacam antara nasabahnya ada kewajiban untuk menjaga nyawa atau tidak gitu ya. Apakah itu benar atau tidak? Punya kewajiban apakah ada atau tidak gitu kewajiban tersebut gitu ya. Karena kan let's say kalau itu misalnya ternyata apakah misalnya ternyata tellernya itu misalnya in other word bisa jadi kalau itu bukan orang yang sama gitu ya. Apakah kemungkinan besar dia tetap melakukan hal yang sama juga atau enggak gitu. Tapi exactly poinnya adalah apakah teller ini memiliki hubungan tanggung jawab nggak terhadap keselamatan? Apakah ada tanggung jawab itu atau enggak? As a non-lawyer, jawaban lu lawyer banget ya. Aku surprise karena itu biasa lawyer akan berpikir seperti apakah ada relasi hak antara sebenarnya itu yang dituju di sini. Yang kedua adalah apakah sebenarnya kalau tadi ngomonginnya expose ex ante gitu ya, apakah konsekuensi kalau gua memutus bank akan bertanggung jawab akan membuat semua penjahat akan merampok gitu dan akan membuat dia itu apakah akan meningkatkan probability gitu? Yes, itu sebenarnya. Jadi jawaban pertama itu jawaban standar lawyer. I'm quite surprised karena bahkan Pras bukan lawyer, tapi mungkin dia kebanyakan bergaul sama gua. Jadi dia berpikir kayak lawyer. Satu dulu, apakah ada hubungan tanggung jawab? Kan wah, hukum kan seperti itu. Ada nggak hak dan kewajiban nih, ya kan? Apakah Taylor punya kewajiban hukum gitu kan untuk melindungi? Tapi kalau kita bicara di ex ante sama expose, kita nggak meng-assign liability atau kita tidak mengasih orang itu tanggung jawab itu gara-gara lu yang menyebabkan. Itu pemikiran expose namanya. Udah kejadian terus kita assign blame. Ya kan, siapa yang salah nih? Ini salah. Nanti kan kamu bisa bilang kan, yang salah perampok dong. Kenapa tiba-tiba datang? Itu kan nggak ada haknya kan? Terus atau ya itu benar sih, Tyler bertanggung jawab. Dia punya kesempatan menyelamatkan nyawa, tapi ternyata dia malah ngasih duitnya. Dia nggak mau ngasih duitnya itu kan. Jadi dia malah memberikan bank kapitalis gitu kan, tidak menghargai hak dan nyawa manusia gitu kan. Tapi kalau di ex ante, benar pertanyaan mesti ditanya.
ini dalam bab incentives. Kalau misalnya gua kasih itu duit, ya mulai sekarang semua teller jadi bank dinyatakan bersalah. Karena kalau misalnya perampok mengambil Sandera terus minta duit dan lo harus kasih, maka semua perampok jadi memahami, oh mulai sekarang gua harus ngambil Sandera, ya kan? Supaya gua pasti dapat duit. Terus kemudian apa konsekuensinya? Berarti bank jadi ini dong, ngapain lagi gue berjaga-jaga? Asuransi bakal naik semua dan lain sebagainya. Karena dia tahu sebenarnya kejahatan bisa jadi meningkat. Karena dia udah tahu insentifnya. Inilah cara gue bisa mendapatkan duit, yaitu dengan cara gue mengambil Sandera. Makanya kan seringkali biasanya kan kalau di film-film atau bahkan di dunia nyata kan presiden itu kan sama, we don't negotiate with terrorists. That's one of the key issue. Itu sama kayak kejadian misalnya kayak sebagai contoh kemarin kan ada pebasket Amerika yang cewek pebasket black girl ya. Itu dia pergi bertanding di Rusia ketika lagi perang Ukraina dan sebagainya. Terus kemudian dia ditahan dia dengan tuduhan-tuduhan gak jelas. Orang-orang udah kesel sebenarnya. Karena apa? It's really hard to negotiate. Karena ketika lu negosiate dengan pemerintah Rusia kan sama kayak dengan negosiate dengan sebenarnya ya dengan teroris, dengan musuh lo. Mau balikin ya? Buat Amerika kan begitu kan? Ini kan teroris ya kan? Rusia buat mereka dan vice versa, buat Rusia juga Amerika terorisnya mereka gitu kan. Jadi akhirnya kesimpulan akhirnya waktu itu apa? Mereka tukeran Sandera. Jadi melakukan yang namanya dagang sapi. Dagang sapi pada akhirnya. Cuman tadi kenapa jadi nggak gampang dan kenapa ini banyak menimbulkan frustasi ya buat orang-orang dalam setiap kali ada situasi hostage crisis, dan ini selalu menimbulkan frustasi yang luar biasa sama keluarga korban atau keluarga Sandera. Karena tadi pemerintahnya pada saat mereka melakukan negosiasi dan lainnya, mereka harus menjaga supaya jangan sampai gue menciptakan insentif. Makin ada banyak orang diculik, makin ada banyak orang jadi Sandera untuk menuntaskan hasrat dari penjahat atau terorisnya. Nah, ini berarti seorang lawyer nih kalau di sini udah seperti public policy maker berpikirnya. Karena they have to see in the bigger picture. Of course. Karena seringkali kan mereka hanya melihat ya tadi ada hubungan atau tidak gitu. Tapi kan ini kan menarik kepada sesuatu untuk ngeliatin bahwa there's a consequences of these decisions that you should consider gitu. Apakah ini creating incentive, creating precedent atau segala macam gitu. Tapi bisa nggak misalnya sebagai contoh in one cases bisa dianggap lu nggak bersalah kalau misalnya ngebayar, tapi in other cases tidak konsisten, kan mungkin aja. Sangat mungkin, itu kejadian. Tapi ini ya kerjaan paling berat dari buat lawyer itu adalah kenapa? Karena kalau buat policy maker kadang-kadang dia kerja blank slate, ya kan? Iya. Ya belum ada policy-nya gue buat. Tapi kalau tadi kan kasus makanya I open it udah blank slate dulu aja nggak usah dipikirin. Tapi bayangin kalau ternyata sudah ada aturan banyak, itu kerjaan lawyer paling capek sebenarnya. Dia pingin menjawab, tapi kemudian ketika dia mau bikin policy dan lain sebagainya, udah ada banyak aturan yang menghalangi. Jadi dia juga nggak bisa. Berarti kan gue harus memastikan apakah secara pidana bisa dipertanggungjawabkan gitu-gitu kan. Bener gak ada relasi hukum dan lain sebagainya. Jangan-jangan memang dari awal Tyler tidak pernah punya kewajiban untuk menyelamatkan nyawa orang itu gitu kan. Nah, jadi itu pekerjaan lawyer susah karena dia harus dianggap tahu. Karena kan ada adagium di dalam ilmu hukum. Apa tuh? Semua orang dianggap tahu undang-undang. Memang itu tidak fair. Latinnya? Aduh lupa bahasa Latinnya. Latin tapi kalau di Indonesia itu gini, kalau suatu undang-undang sudah ditaruh atau peraturan perundang taruh di lembaran negara, semua rakyat dianggap tahu. Jadi nggak ada orang tuh bisa datang. Maaf Pak, saya nggak tahu ada aturan ini. Itu masalah lu atau masalah gua kalau kata polisi kan gitu kan. Karena sudah dibikin. Jadi dulu para ahli hukum udah tahu. Pasti orang akan mengklaim nggak tahu. Jadi kita harus bilang semua orang dianggap tahu. Kenapa bisa begitu? Karena hukumnya bilang demikian. Iya. Oke. Jadi itu dari kasus sederhana itu sebenarnya ada banyak kan. Jadi kemudian kau bisa memikirkan jangan-jangan ini nggak apa-apa diatur polisi diatur teller harus tanggung jawab, tapi kemudian nanti ya bank instead of dia menimbulkan insentif tambahan untuk perampok, yang terjadi adalah apa? Bank kemudian nanti akan menambah security. Iya. Karena dia tahu kalau nanti terjadi apa-apa, udahlah gue harus kehilangan duit, kalau nggak nanti gue disiu kan. Betul. Berarti gue harus nambah cost, nekatin cost buat asuransi sama cost buat security. Dan menurut gue bisa ada satu lagi sih, antara banknya makin cashless. Iya. Jadi gak perlu lagi pakai teller kan? Iya. Eliminated risk bisa jadi mendorong digital transformation. Di happening now. Yeah, exactly. Sekarang makin sedikit kan bank yang butuh teller, ngapain? Orang sekarang semua udah digital dan online sebagainya. Yeah. Dan akhirnya penjahatnya juga adaptif, mereka berpindah ke cybercrime. Exactly. Jadi itu yang pelajaran pertama ya dari buku ini yang menurut gue penting gitu ya, karena tadi begitu kita udah bisa memahami ex ante sama ex post, itu sebenarnya lawyer tuh akan langsung kebuka. Itu jadi gini, kan ada ilmu-ilmu yang matanya kesingkap gitu kan, kayak misalnya lihat tuyul nggak bisa ditutup lagi kan, gitu kan. Sama kayak begitu. Begitu lu udah belajar bahwa ada hal kayak begini, udah nggak akan bisa balik lagi ke pola pikir lama. Karena tadi dia udah memahami, ternyata saya harus mikir dan melihat ke depan. Jadi ini sebagai strategic planner ya, tentu tadi thinking in also ex ante ex post ini juga lebih penting lagi ya, karena mereka mulai dengan clean slate kan, dibandingkan dengan misalnya lawyer yang udah harus berhadapan dengan segala constraint itu gitu.
Nah, lawyer aja ya udah punya cost aja dia tetap harus melihat tadi itu kan. Apalagi Ya. tadi yang clean sheet itu dia harus bisa melihat. Ya. Nah, apa pembelajaran yang menurut Mas Pram juga very defining lah dari buku ini juga, ada legal analyst ini? Masih banyak. Baru chapter 1 dari Ya, ini udah 20 menit by the way. Sudah 20 menit. What the hell? Lebih- Oke, kita lanjut ke idea of efficiency ya. Ya. Nah ini kan again kadang-kadang orang ini sebenarnya seperti kita bahas juga sih waktu kemarin bahas hukum Islam juga. Cuman kadang lawyer itu kan tadi atau di ahli hukum itu dia tidak mau melihat pelaksanaan konsep efisiensi ini sebagai bagian yang sebenarnya sangat berpengaruh pada policy. Betul. Karena kan dia pikirnya ini semua cuma masalah benar dan salah gitu. Tapi kan setiap implementasi pasti ada cost-nya dan seharusnya yang kita pilih itu adalah keputusan atau kebijakan yang paling efisien. Kebijakan paling efisien artinya apa sih? Dalam bahasa paling sederhana, kita bisa mencapai hasil yang kita inginkan dengan biaya yang paling murah. Betul. Sebisa mungkin. Kalaupun ada rugi, sebisa mungkin kita minimalisir. Udah begitu aja sebenarnya. Hal yang paling gampang ya. Nah ini biasanya orang ini karena di nge-assign liability pada saat kita bisa terjadi kecelakaan, ya kan? Siapa yang seharusnya bertanggung jawab? Nah, saya contoh paling gampang. Kalau kecelakaannya adalah orang jaywalking, orang nyebrang tapi tidak di saat yang tepat, Ya. lampunya merah dia nyebrang, ketabrak mati. Sekarang pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab? Orang tersebut. Iya dong. Ya. Karena ini namanya prinsipnya least cost avoider. Lah, kalau lu hati-hati nyebrangnya sesuai dengan aturan, Ya lu nggak akan kenapa-napa. nggak akan kecelakaan. Ya. Karena apa? Karena kadang-kadang di Indonesia nggak kayak gitu kan. Pokoknya kalau mobil nabrak mobil salah gitu. Iya. Tidak least cost avoider. Tidak least cost avoider. Dan itu enggak, itu kan orang jalan kaki. Mungkin bisa ada yang lebih lemah atau misalnya yang lebih miskin. Misalnya dia punya mobil. Ini orang yang lebih lemah harusnya kita ngalah. Nggak kayak begitu. Kenapa nggak kayak begitu? Karena resikonya akan bisa lebih mudah dihindari kalau seandainya yang pihak yang paling mudah comply yang itu. lebih mudah untuk comply itu comply gitu kan. Karena aturan kan dipikir seperti itu konsepnya kan. Nah jadi kadang-kadang ini hal yang sederhana yang nggak ya tadi karena pola pikirnya bukan berbasis efisiensi, pola pikir itu berbasis benar atau salah yang jujur lebih ke arah benar atau salah menurut gua. Kalau di Twitter teori the core pokoknya. Iya. The core pokoknya. Ya, jadi kalau ini salah kan dan apa ya? Again ya, inilah kenapa kita sering lihat kalau di Indonesia itu kan banyak kasus yang viral biasanya adalah orang udah salah pasti kasih tau marah. Nah, udah bakal lebih parah daripada ini ya. Nah, itu udah diajarin di buku ini. Itulah kenapa kita kalau jadi lawyer itu harus berpikir idea of efficiency. Ya mungkin tidak terlihat indah itu kan. Masa mobil nabrak orang terus jangan salahin dia. Dilihat dulu dong bos, lampu merah, lampu hijau. Dia nyebrang pada saat tepat atau tidak. Ya. Pengendara motor pakai helm atau enggak itu kan. Itu dia kecelakaan, dia mati terus kenapa jadi kita yang salah ya? Ya salah lu sendiri gitu kan. Lu sendiri yang bermain dengan maut, kenapa jadi kita harus tanggung jawab? Kan kadang-kadang begitu kan. Ya. Itu yang Tapi ini bagus ya, maksudnya konsepnya adalah ketika merancang peraturan itu kan memikirkan berarti insentif disinsentif dari semua aktor. Bagaimana cara mereka comply dan memastikan bahwa compliance rate-nya tinggi kan mengurangi cost untuk compliance-nya itu gitu kan. iya. And see it in Makanya the picture. pilih orang yang lebih tepat. Jadi gini, kalau di istilahnya di dunia kontrak itu adalah yang siapa juga yang bisa menanggung resiko ini lebih gede. Jadi siapa yang paling mampu menanggung satu resiko, artinya yang paling efisien juga untuk menanggung resiko, dia seharusnya menanggung. Kan contoh, kamu tahu nggak strict liability? Jadi kan rezim pertanggungjawab itu ada dua. Ada dua apa aja? Satu strict liability. Oke. Satu lagi adalah negligence biasa. Bedanya apa? Jadi kalau negligence biasa itu adalah untuk orang itu dipersalahkan, dia harus memenuhi dua unsur. Satu kausalitas, dia menyebabkan tuh kejadian. Ya, Satu sebab lagi akibat. harus ada unsur kelalaian atau ada unsur kesalahan namanya. Negligence. Jadi salah itu ada dia sengaja atau dia nggak lalai itu kan, dianggap tidak memenuhi suatu standar tertentu, akhirnya menimbulkan perbuatan yang menimbulkan kerugian. Itu konsep standarnya. Tapi ada juga satu lagi strict liability. Strict liability itu tidak melihat unsur kesalahan. Pokoknya kamu menyebabkan. Jadi kalau misalnya tadi kamu nabrak itu, misalnya sebagai contoh ya kan, kamu nabrak, nggak penting itu salah kamu atau bukan, nggak penting itu orang melanggar itu, pokoknya kamu salah. Karena kamu menabrak. Karena kamu menabrak. Karena tindakan menabraknya itu. Tindakan menabraknya itu. Biasa strict liability dipakai di mana? Di mana? Lingkungan hidup. Kenapa itu? Jadi Jadi kalau kalau misalnya mengotori, memberikan polusi. Contoh, biasanya PLTU nuklir. Iya. Pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Kalau sampai pembangkit listrik tenaga nuklir bocor, nggak penting itu menyebabkan kamu, nggak penting kamu bisa udah memenuhi standar dan lain sebagainya. Karena bocor mati. Kalau udah bocor kamu tanggung jawab. Iya. Itu strict liability. Apalagi karena konsekuensinya besar. Orang mati semua. Orang bisa mati semua. Jadi kan kalau konsekuensi gede, kenapa tujuan kamu bikin strict liability itu apa? Karena supaya jadi lebih hati-hati. Cuman apa konsekuensi terbesar dari strict liability juga? Itu juga menjadi disinsentif buat orang melakukan bisnis tersebut. Karena apa? Ya kalau nanti tiba-tiba ini dia kena. Ini contoh yang paling gampang ya. Ini kenapa membedakan piaraan. Kalau dulu di hukum Indonesia ada membedakan tanggung jawab kalau piaraan kamu tuh kucing atau piaraan kamu singa.
Harus sesama feline. Iya, karena kalau pelihara kucing, kalau terjadi apa-apa, kamu masih ada unsur tadi. Ini nggak sengaja atau apa. Tapi kalau kamu pelihara singa atau binatang buas, sesuatu kategori binatang buas, itu singa makan, nggak penting kamu udah. Tapi masa sudah berusaha dengan dia? Karena yang kembali ke tadi efisiensi, least cost avoider. Kan? Kalau misalnya biaya saya buat mencegah terjadi kerusakan itu lebih gede daripada biaya saya. Daripada kerusakan itu sendiri, maka seharusnya saya tidak bertanggung jawab. Itu prinsip least cost avoider. Jadi kalau biaya menyebabkan kerusakan itu lebih besar daripada ya kalau biaya kerusakannya itu sendiri, itu least cost, berarti bukan gue kan yang harus tanggung jawab. Iya, karena jadi lebih mahal dong. Gue nggak bisa lakukan tindakan kan. Nah, tapi ini dibalik, itu tidak diberlakukan untuk beberapa tindakan tertentu. Tadi namanya dipakai konsep strict liability. Nah, tadi makanya untuk tindakan-tindakan yang resikonya mungkin bisa jadi kecil, tapi dampaknya luar biasa besar. Nah, itu harus lebih ekstra hati-hati. Karena kalau nggak nanti dia bisa menyalahkan, oh sorry Pak, kan saya sudah menjalankan standar Pak, tapi saya sial. Enggak, kalau dalam konsep strict liability, you harus. Contohnya pelihara singa tadi. Tadi pelihara singa, karena ngapain lu pelihara singa di perkotaan itu kan? Ini dari zaman dulu sampai zaman sekarang ada. Dulu zaman sekarang teknologi nuklir, lu jangan pelihara binatang buas bos. Ada itu sebenarnya udah diatur. Orang-orang hukum tuh udah memikirkan dari sejak zaman dahulu. Ini karena kita sudah bergulir waktunya. Gimana kalau kita move to this one? Seriously? Ya, karena saking cepatnya waktu ini. Karena memang Mas Pram ini saya harus akuin ya. Ini karena banyak sekali yang kita bahas. Tapi mungkin sebenarnya kita kan pengen, tadi kalau di episode sebelumnya kita kan nge-deep dive satu ya. Kita lihat seberapa banyak yang mungkin tertarik. Kita bahas ini. Tapi kita coba bahas 2, tapi lumayan menyentuh beberapa poin. Karena kan yang at the end of the day kita mau mengasih tahu soal strategic planning ya. Nah, di sini nih saya tuh paling suka dengan konsep ini nih. Ada 2 yang menurut saya paling bagus nih. Satu yang think slow, act fast. Kita bahas sedikit waktu episode Pak Didi ya. Betul, dan think from right to left gitu ya. Think slow, act fast ini menurut saya nih sering terjadi dalam perusahaan Jepang. Oh gimana tuh? Ya karena mereka kalau planning kan lama sekali kan gitu. Mereka benar-benar. Satu kebalikannya yang kita nggak akan sebut dari mana. Think fast, kebalikannya. Think fast, act slow. Gitu ya. Jadi kan kalau jadi how big things get done ini kan kalau kita baca ya, sebenarnya kan adalah mau menceritakan nih hasil penelitian ya dari Ben, I don't know how to pronounce his name, Flybjörk and Dan Gardner gitu. Mereka berdua kan emang melawan penelitian soal big projects. Yeah, Ben gitu. Flybjörk. Scandinavian guy, I think Nordic guy gitu ya. Nordic guy. Ya, dia meneliti soal project-project besar itu bisa terjadi. I think why we include this as a strategic planning, ya kita ngomongin strategic planning pasti ada project gede kan. Pasti. Kita mau bangun apapun dan segala macam. Nah, dia menyadari bahwa ternyata banyak sekali project itu ya ternyata obvious seperti kata Mas Pram ya. Obvious banget ya itu bahwa lu nggak planning dengan benar gitu. Yeah. Lu nggak planning dengan benar tuh dalam artian planning tuh seperti apa sih? Planning dalam artian resource lu seperti apa, langkah 1 lu apa, langkah 2 lu apa, langkah 3 lu apa, siapa ini, dan juga memikirkan berbagai macam mitigasi resiko. Nah, jadi yang kasusnya soal Empire State Building ini mereka menghabiskan waktu berapa? 9 bulan ya? 9 bulan. 9 bulan untuk bangunnya aja. Nge-planning ya? Enggak, bangunnya 9 bulan. Jadi planningnya lebih lama. 1 tahun. Planningnya lebih lama daripada bangunnya. Ya, mereka nge-planning dengan sangat lama gitu untuk memastikan semua resiko ini bisa tercover dengan baik gitu. Dan hasilnya adalah sesuatu yang bisa lasting for long. Nah, tapi kenapa sampai sekarang ini sulit sekali kita melakukan yang namanya think slow, act fast ya. Karena mungkin ya banyak faktor ya. Kalau saya nggak tahu nih, kalau saya Mas Pram melihat bahwa kalau diobservasi tuntutan untuk nggak mau tahu pokoknya besok jadi, atau tuntutan harus ada result segera gitu. Tapi kalau ada satu di sini disebut dengan the commitment fallacy. Nah itu dia. Jadi dulu itu ada orang Pentagon, dia udah committed, dia udah ngomong duluan. Pokoknya gua mau bangunnya di daerah itu. Ternyata pas dicek tuh daerah swamp lah. Artinya kalau dulu Pentagon dibangun situ tenggelam. Oh iya, I know that. Ya. Tapi sebenarnya jenderal kan. Ya. Semua orang takut sama dia. Siap bos gitu kan. Tapi untungnya akhirnya ada yang ngingetin bos. Soalnya dia udah siap dimarahin kan. Tapi berkat dialah pahlawan sebenarnya. Karena dia ngingetin bos, lu serius mau bangun tanah di daerah rawa-rawa. Tenggelam kali itu Pentagon. Kagak ada tuh Pentagon yang kita bentuknya sekarang. Harga diri, harkat martabat Amerika. Mata bener, tapi look guys, kalau lo lakukan itu lo akan kelar. Nah, tapi tadi ya bicara tentang ini, di sini dia juga ngasih contoh apa buat perbandingannya itu kan dia Sydney Opera House, itu kan parah banget kan. Tapi dia ada lebih bagus lagi pembangunan townhouse di New York, which itu I'm glad I read that sebelum kita kakak bangun rumah yang sebelah itu kan, yang kemarin si papa bilang kan ini papa proyek bangun rumah satu lagi gitu kan. Jadi gini ceritanya, yang dilakukan pada saat orang itu, kenapa orang itu proyeknya jadi lama banget? Tadi bangun townhouse-nya kata cuma selesai dalam 3 bulan, jadi 2 tahun lebih dan bahkan nggak selesai. Karena tidak di-plan dengan benar. Dan tidak di-plan benar ya, satu ada over commitment, tapi kedua tidak memikirkan efek atau rencana-rencana yang kondisi-kondisi mungkin terjadi. Jadi kalau dalam kasus dia adalah pertama kali dia mau bikin rumah ini apartemen 2 tingkat.
Jadi pada saat dia membangun sesuatu itu pasti akan berimpact ke tetangga di bawahnya. Iya. I forgot tetangga di bawah atau tetangga di atasnya. Nah, pada saat dia melakukan hal itu, sebelumnya dia nggak melihat juga tuh fondasi dan lain sebagainya. Jadi dia pikir, oh gue tinggal ubah dia doang. Ternyata setelah dicek lebih lanjut, ternyata banyak yang mesti diubah. Jadi sebelumnya, gue cuma mau ubah dapur. Oh enggak, dari dapur pindah ke ruang utama, ke kamar mandi dan lain sebagainya. Terus tiba-tiba setelah itu fondasinya juga ini berimpact ke tetangga di atasnya. Akhirnya kejadian dia mesti pergi dari rumahnya itu karena mesti beban banyak kan. Terus ternyata tetangga juga mau ikutan renovasi. Matilah dia. Akhirnya nggak pulang-pulang tuh ke apartemennya. Dan ini kejadian persis kayak waktu mau bangun di rumah sebelah. Jadi ini kejadiannya. Kan I make a budget dong. Yeah. Kan kita tiap kali kita bikin house bikin budget kan. Ada budget construction untuk outernya, budget buat innernya, sama kemudian terakhir budget buat desainnya. Nah, pada saat pertama kali itu mereka udah ngasih budget, total budget kira-kira segini Pak. Oke, saya bilang gitu kan. Nah terus kemudian mereka datang lagi. Sebelum kita mulai Pak dengan budget ini kita udah dapat nih, udah selesai nih. Ini baru perkiraan kan. Kita udah dapat budget exact buat konstruksi awal. Nah kalian dong budget konstruksi. Oh segini gitu kan. Nah terus dia bilang, iya Pak, ini kita mulai sekarang aja. Kenapa? Iya biar kita udah bisa jalan dulu. Jadi nanti sembari menunggu paralel kita bisa masukin tuh sambil menunggu selesai desain finalnya kan. Tapi kan Airy disebut kan. Dan Island juga dari pengalaman sebelumnya dulu bangun rumah yang lama juga kan. Enggak. Ini biasa gue kena jebakan Batman nih sama kontraktor ya kan. Kenapa? Bisa jadi nanti kita udah bangun dan gue akan kena commitment fallacy tadi, false commitment fallacy tadi. Jadi karena gue udah keburu bangun, gue akan menerima berapapun harga yang masuk berikutnya untuk all in. Jadi setelah selesai konstruksi, karena kan ini kan selesai konstruksi interiornya tuh sama desainnya kan. Iya. Bener. Seluruh kakak mengiyakan kata, enggak, saya mau kamu selesai dulu hitung seluruh biaya dari awal sampai akhir secara detail, nggak mau perkiraan lagi. Kasih gue semua RAB-nya, berapa angkanya? Ternyata tau nggak naiknya berapa? 100%. Naik 100%. Ngamuk loh nggak? Untung gue belum mulai. Karena kalau nggak, gue akan kondisi 100%. Gue naikin agar, karena kan udah keburu di sini kan. Yeah. Harusnya kan kalau dari segi total harusnya ini kayak ini udah 70% di sini, 30% sisanya. Yeah. Tapi karena kejadian adalah dengan budget yang baru itu di revise, jadi ini kayak baru sekitar 30%, 70% masih di belakang. Jadi harganya bukan merepresentasikan 70% dari total biaya, tapi merepresentasikan 30% doang. Berarti kan naiknya hampir 100% kan? Betul. Nah, jadi ya udah, tunda dulu enggak. Jadi kita tunda dulu, selesaikan dulu semua ininya. Nanti begitu udah beres, I'm pretty sure bangunnya pasti selesai dalam 1 tahun. Aku bilang, yakin, I'm pretty sure about it. Kenapa? Karena sudah dihitung semua. I do not do, dan I'm thankful for this book. Karena benar, karena otak gue sama. Jadi jangan mau lu dijebak, ya kan? Mau bikin proyek-proyek tadi kan, proyek-proyek yang you pikir karena apa sambil jalan aja lah. Sambil jalan itu itu bahaya banget. Penyakit ya, banget. Karena gini, untuk proyek yang skala gede ada benernya kita mulai dulu aja. Tapi kalau dibilang ketika kita mulai dulu aja, itu planningnya lah paling nggak, mulai dulu aja. Dan kemudian komitmen kecil-kecil. Kenapa tadi yang ini nggak bisa mulai dulu aja? Karena itu di depan udah gede. Jadi kalau kita ngikutin beneran, jadi tadi, jadi kita harus komit kan sampai selesai. Entah habis berapa. Itu kan 100% aja baru perkiraan lo, belum bangun kan. I'm pretty sure kalau misalnya ini bisa jadi 200%. Ya, bayangin kalau bikin pembangkit listrik ya. Yes. Kalau kita cuma mulai dulu aja, pasti kan clearing dulu, apa dulu. Kita bisa berakhir juga berkali-kali lipat karena harus jadi. Iya. Ya. Itu suatu yang menurut saya perlu dibaca oleh banyak orang. Nah, poin yang saya suka juga adalah thinking from right to left. Jadi kan ini adalah pemikiran cara menyelesaikan suatu masalah itu adalah kita membayangkan dulu end state-nya seperti apa gitu. Ada work backward gitu. Yes. Apa sih kalau pingin punya rumah yang bagus ini? Oh, harus ada jalan, harus ada apa-apa. And then you start thinking in backwards ya. Jadi ke titik yang kita mau gitu. Dan saya rasa emang untuk berpikir secara strategis, apalagi semua membuat keputusan gitu ya, you have to think on the end goal lu seperti apa. Karena kalau seandainya lo cuman berangan-angan doang, itu namanya halu kan ya. Tapi if you thinking from right to left, tadi membayangkan end state lu gimana dan akhirnya lo melihat langkah-langkahnya seperti apa, it will create a solid plan gitu ya, yang memang penting banget untuk bisa dijadikan basis dalam bekerjanya kita. Apa Mas kalau misalnya itu ini bener, itu sama kalau kita di lawyer ya, sama tuh kita selalu nanya dulu kan, the first most basic question yang harus selalu ditanya adalah why, ngapain gitu kan, kenapa lu mau bikin proyek ini kan, end state-nya apa, bener. Dan sama kalau kita bisa bikin RUPS aja lah. RUPS itu bukan kita dibalik. Banyak dulu pertama kali kita bikin timeline, kakak bikin timeline dulu kan, lawyer itu dia jadi ngitung dari sekarang dia mulai kerja, terus dia ngitung tuh nanti dari ini tambah berapa hari sampai akhir, oh ini tanggal RUPS-nya segini. Salah. Dia bilang, lu set dulu tanggal RUPS-nya kapan? Habis itu lu tarik mundur. Kapan kita paling lambat harus mulai? Bukan kita itu dari mulai sekarang, karena di situ bisa jadi ada banyak kejadian yang akan menghalangi atau membuat itu jadi lebih lambat. Tapi you need to understand first, kapan kita harus selesai, kemudian baru kita tarik mundur. Again,
dalam 20 tahun pengalaman jadi lawyer ada aja tuh orang-orang yang tidak menyadari hal itu. Jadi dia terbalik. Jadi dia bahkan bingung, kenapa ya kita harus melakukan hal ini ya? Terus kemudian kita jadi mencari justifikasi setelahnya tadi ceritanya itu di fix kan, Di retrofit. ya, karena sebelumnya dia bilang kenapa ya dulu bisa segampang itu di Death Star kenapa bisa ada kelemahan seperti ini ya, baru kemudian dia enggak, itu karena ternyata sebenarnya Ada konspirasi internal karena desainer awal itu sebenarnya tuh dijadikan dipaksa itu kan mau bikin sehingga dia sengaja masukin kelemahan yang kemudian kelemahan itu di-share kepada rebels gitu kan, sehingga akhirnya bisa ketahuan karena sengaja dibikin titik lemah. Ya, tapi kan mereka orang kan bingung kenapa kok bisa sebodoh ini yang desain, siapa yang desain, kenapa sebodoh ini gitu kan. Tapi ternyata ada. Well, tekniknya sebenarnya mungkin dulu karena budgetnya kurang ya, jadi gak bisa bikin sesuatu yang super complicated. Bisa juga seperti itu. But anyway, kita kayaknya udah berapa menit nih? Berapa menit? Ini udah berapa menit lagi nih? Sudah 40 menit. What the hell? Ya, jadi apa ya? We know tadi kadang udah banyak yang juga di-mention juga. And then we point out beberapa diskusi yang menarik juga ya berkaitan dengan strategic planning ini. Mungkin saya juga pengen ngundang Mas Pram gitu ya, kayak is there anything that you want to share with our audience gitu, kalau terkait dengan if you want to be a better strategic planner, apa sih yang sebenarnya perlu banget kita juga pelajari, dipraktikan gitu ya, dan mungkin yang paling penting direfleksikan gitu. Ya mungkin ya kalau saya saran sih sebenarnya baca lagi, nonton episode 1 dan 2, baca buku-buku yang tadi udah kita kasih ya. Ini kita menyarankan nih, mungkin nanti kita mesti bikin program kayak mungkin ini ada hadiah kali ya. Bisa jadi. Ya, jadi kalau nanti kita kasih PR itu di belakang ya. Ini seperti kuliah. Sama aja kayak kuliah ini jadinya. Tadi tuduh lagi bikin lembaga edukasi ilegal. Online ini. Nggak, kita tidak memberikan sertifikat apapun guys, jadi jangan berharap apa-apa. Tapi kita berharap kalian jadi tambah pintar ya setelah membaca buku-buku ini, karena jujur kita a lot of books in my library here gitu, in our library here. Dan kita berharap kalian baca itu jadi inilah apa ya, mungkin pesan Dekode 1 ini jangan cuma terinspirasi, karena terinspirasi itu gampang kayak ini orang keren banget gitu kan, don't be like that. Betul. Tapi beneran belajar, karena kan udah berapa kali kita ngomong di episode kita, jalan menuju kepandaian dan kepintaran itu terjal, susah. Ya, jadi bodoh itu gampang, tapi kalau mau jadi pintar tuh susah. Dan memang harus baca ya, harus belajar. Tadi harus bisa ini dikombinasikan dengan experience kita dan lain sebagainya. Kayak kebetulan sama saya beruntung kita bisa kerja dihadapkan dengan kompleks isu-isu kompleks strategis ini setiap hari gitu kan. Ada aja yang harus kita pikir karena memang negara ini banyak masalah, which is bagus. Itu membutuhkan orang-orang yang tadi bisa berpikir strategis, membantu supaya negara ini bisa mencapai tujuan yang ada di dalam undang-undang dasar gitu kan. Itu sih kalau pesan dari saya. Wow, ternyata podcast ini memiliki nilai-nilai nasionalisme tinggi sekali, luar biasa loh. But to be honest, buat saya juga adalah mungkin kalau ngomongin thinking strategically, nih banyak juga yang datang ke saya Mas Pram, apalagi kalau pengen naik pangkat atau pengen apa sih maksudnya berpikir strategis gitu. Sering banget kan ketika, jadi ini juga ada di perdebatan di internet biasanya, karena para pegawai itu selalu nanya. Orang atasan selalu menggunakan alasan kamu belum strategis enough deh. Itu untuk alasan untuk tidak menaikkan pangkat dia. Itu sering digunakan gitu ya. Nah, tapi mungkin saya bisa ngasih tips ya, berpikir strategis itu artinya apa sih? Menurut saya adalah bisa berpikir melihat tujuan besar dari sesuatu hal. Tadi kayak misalnya sebagai contoh ya, kita mau entah itu bangun ibu kota baru, entah itu kita mau bangun gedung tertinggi di Indonesia, atau kita bahkan misalnya mau memberikan makan siang gratis gitu ya. But all of those complex things gitu ya, yang memang harus dilakukan gitu. Tapi kita bisa melihat untuk mencapai itu apa-apa aja sih elemen yang perlu untuk kita selesaikan. Thinking from right to left gitu. Makan siang gratis, saya juga membayangkan berarti kan saya harus setiap anak bisa terima makanan, dan itu sampai terima makanan itu kan berarti harus dipikirin apa? Logistik. Siapa yang bawa makanannya, siapa yang ngasihnya, apakah dia aman, apakah dia nih. Nah, packaging. Dan itu kan berarti artinya adalah kita harus memiliki wawasan yang luas, bisa melihat hal secara lebih besar, dan juga bisa berpikir secara sistematis. Tapi satu hal yang menurut saya Mas Pram ya, yang juga penting dari thinking strategically adalah kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan banyak orang. Karena semua pekerjaan yang strategis gak ada yang gak kerja sama banyak orang. Gak bisa sendirian. Gak bisa sendirian. Ini dibahas di buku ini juga. Gimana caranya kita bisa bekerja dengan orang yang lintas disiplin, yang bahkan kita gak paham dengan linggo-linggo mereka gitu ya. Tapi kita juga berusaha untuk belajar. Nah, saya rasa
untuk teman-teman yang pengen bisa berpikir strategis ya, mungkin tidak perlu harus mengirimkan makanan ke berapa puluh juta anak siswa di Republik ini gitu ya. Tapi minimal pengen naik pangkat gitu untuk showing to your boss bahwa, atau showing to your atasan atau peers gitu ya. You can see things in the bigger picture dan bisa ngetahuin apa sih langkah-langkah untuk menyelesaikan satu masalah in your limited space and constraint. Mas lagi mau renovasi rumah, coba aja pikirin deh, apakah Mas tertipu sama kontraktor atau tidak? Ya itu dia, paling gampang mau renovasi rumah atau misalnya mau pindahan kosan. Mungkin pindahan kosan ini orang dari kemarin protes ke saya, aduh berat banget nih pindahan kosan karena ternyata perintilannya banyak. Iya. Belum lagi ini, belum lagi kurang, belum lagi ngatur ini. Nah itu bisa jadi berpikir strategis adalah gimana caranya gue bisa pindah kosan 100% barang gue nggak ada yang hilang dan gue lakukan dalam waktu 2 hari. Nah itu kan is part of thinking strategically. Oh itu benar. I think that's very resonating with a lot of people. A lot of people pasti akan nyadar gitu. Nah itu mungkin juga salah satu practice ya. Mungkin banyak pekerja kantoran di Republik ini gitu ya. Ya mungkin itu langkah pertama kalau saya bilang untuk bisa berpikir sebelum kita tadi ngomong membangun Empire State Building. Iya oke. Dulu kayak waktu mindahin buku-buku saya aja dari rumah saya yang lama ke rumah yang baru ini kenapa saya berpikir saya nggak mau pindah rumah lagi habis ini karena I cannot do this job more than once. Kalau kalian nanti ya kita nanti kasih sedikit lah ya foto-foto atau apa sedikit video di episode kita masukin lah library saya just a part of it ya. Pada saat dulu pertama kali saya naruh dan menyusun semua buku ini di tempatnya masing-masing sesuai dengan kategori masing-masing, saya udah tahu kalau I have to do this once more, I'm gonna be dead. Karena too much work. Too much work. Ya bayangkan untuk seorang Mas Pram yang berpikir terus dia aja udah kecapean. So I think it's very normal guys. Kalau seadanya juga tidak harus selalu berpikir seperti itu. Tidak cukup sekali aja. But anyway, thank you so much for listening di episode kali ini sebagai bagian dari 2 episode terkait dengan strategic planning. Thinking. Pengen banget nanti dengar juga dari komentar teman-teman, and we are looking forward to actually having mungkin ini kali ya Mas Pram either AMS sessions atau offline sessions. We are also thinking that ya. Mungkin kita bisa nanti banyak sharing juga dan diskusi sama teman-teman. So kita juga ada beberapa buku kelebihan bisa dibagi juga, siapa tahu kalau ada berminat, tergantung. Kita lihat ya. Kita lihat. But anyway, thank you so much everyone. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.